Baik, ini yang segmen yang ketiga ya. Jadi ini tentang bagaimana Prof. Yoyon ini intensif ya berpartisipasi di sini sehingga banyak memori yang bisa disampaikan ke kita semua, terutama untuk generasi yang akan datang biar tahu tentang suka dukanya kepindahan dari kampus yang ada dulu berpencar-pencar menjadi satu, dan dengan adanya berkumpulnya beliau itu dengan para tokoh-tokoh yang punya visi yang besar sekali dengan penuh tantangan pada saat itu, tapi bisa berhasil. Dan juga Prof. Yoyon ini dalam jajaran itu jadi bekerja keras untuk membantu ide-ide itu bisa terjadi, dan nanti akan juga tahun-tahunnya kira-kira lah ya paling tidak bisa disebutkan. Nah, monggo Pak Yoyon, Ya, silakan. saya bekerja di UI sebagai pegawai, membantu administrasi pembangunan gedung Cikditro 1, bantuan OPIP, sampai Demangan 1, 2, 3, 4, Taman Siswa 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian Fakultas Ekonomi. Ya. Jadi untuk ekonomi, hukum, teknis saya terlibat di situ. Tadi saya katakan tahun-tahun 778 ya, sudah terjadi pembicaraan perlunya kampus terpadu ya, dengan 3 alternatif lokasi tadi. Lokasi pertama di Sleman, sebelah baratnya kantor Pemda Sleman, di Kalasan ya tidak visible juga, kemudian di Jalan Kaliurang. Pilihan jatuh di Jalan Kaliurang ya, dibentuk panitia pembebasan tanah. Ya. Saya tidak aktif di UI ya 79 ya. Karena saya diangkat sebagai pegawai negeri di IKIP Yogyakarta yang berubah jadi Universitas Negeri Yogyakarta. Aturannya tidak boleh merangkap dua-duanya sebagai pegawai tetap. Ya. Dulu saya pegawai tetap UI, ya, ditugaskan di Badan Wakaf. Setelah saya jadi dosen di UI jadi tidak tetap, tetapnya di IKIP Yogyakarta. Status tidak tetap itu berlanjut sampai dengan tahun 80 ya. Karena saya tahun 80 sampai 81 lah. Saya minta berhenti ya, karena saya tahun 82 saya harus meneruskan S2 ya sampai 84 ya. Pembebasan tanah sudah dimulai mulai tahun 81, 82, 83. Muncul masalah informasinya ya. Masalah di dalam pembeliannya ya. Saya tidak perlu detilkan masalahnya itu apa. Pulang sekolah S2, satu hari ada utusan dari Badan Wakaf ke rumah saya di Pakualaman. Pak Yan besok pagi diminta ketemu dengan Badan Wakaf. Ya. Besoknya saya ketemu, diterima oleh Pak Siswo Wiratmo, sekretarisnya, ya. Sudah almarhum, dosen Fakultas Hukum, dijelaskan maksudnya gimana-gimana. Siangnya saya ditemui Pak Insinyur Ahmad Sairul Alim. Pada waktu itu adalah bendahara Badan Wakaf. Setelah beliau menjadi WR2 pada periode sebelumnya. Pak Wiratmo juga WR1 periode sebelumnya. Intinya permintaannya, saya kembali ke Badan Wakaf untuk membantu penyelesaian masalah tanah. Penyelesaian tanah itu apa masalahnya? Masalahnya itu sudah keluar sekian banyak uang, tapi tanahnya belum selesai. Ya. Saya tidak tahu ya apa ini dia memicu masalah atau tidak. Jadi sudah keluar uang hampir 600 juta, ya. Nilai yang sangat luar biasa 600 pada waktu Ya, itu. mungkin $1 baru 1.000 ya. Ya 4.000 atau berapa ya? Oh ya sekitar Ya, itu bensin tuh masih 250 rupiah ya, 600 juta, tapi tanahnya tidak belum dimiliki sesuai dengan perjanjian 25 hektar. Ya, jadi tanahnya itu belum 20 hektar, ya, uangnya udah keluar. Tapi alhamdulillah saya cermati satu-satu, saya teliti dan sebagainya. Saya dibantu oleh 3 orang, atau bukan dibantu ya. Saya bersama 3 orang. Satu Pak Masud Asari, ya, beliau memang tokoh hukum agraria di Fakultas Hukum, berpengalaman sekali. Yang kedua Pak Slameto. Pak Slameto itu bagian keuangan di Badan Wakaf. Ya. Masuknya sama-sama saya waktu membangun kampus gitu. Kita teliti, ya. Saya minta pengadaan tanah diselesaikan sesuai dengan arahan gubernur
namanya Panitia 9. Dari UI ada, Agraria Provinsi ada, Agraria Kabupaten Sleman ada, sampai dengan kecamatan. Kita mau nyisir satu-satu, mana yang sudah beres pembeliannya, mana yang belum dan sebagainya. Itu hampir kurang lebih 3 tahun lah, 3 tahun ketemu ya. Ya masih masalah juga ya, karena ada tanah di luar kampus untuk penggantinya, ada tanah di dalam kampus ya. Alhamdulillah terjadi tukar menukar tanah itu. Nah terakhir itu waktu saya menggarap itu, alhamdulillah sekitar 20-an hektar sudah teridentifikasi dan terus disertifikatkan ya. Maka UI berani pada waktu itu, ayo kita mulai bangun yang namanya kampus terpadu itu. Mengundang Bupati Sleman, Pak Dr. Anies Samirin, ya, untuk groundbreaking lah semacam itu, jembatan yang di depan, ya, mau dibangun jembatan. Karena tanpa dibangun jembatan tidak mungkin. Bangunan di jembatan, ya, terlibat teman-teman teknik sipil arsitektur untuk mendesain itu, ya. Dan dulu situasinya beda sekali ya. Kalau sekarang masuk itu sebelah kiri itu ada danau ya. Ya. Itu dulu memang apa istilahnya ya, bendungan atau apalah, cuma itu bagus sekali ya. Dan itu karena itu tanah milik UI ya. Kemudian kebangkitan yang kedua itu tadi yang pertama ya fisiknya ya, yang kedua kampus terpadu itu Badan Wakaf sama universitas menyusun namanya rencana induk pengembangan fisik ya. Saya masih ingat ketuanya Pak Munisi, saya sekretarisnya, ada Pak Bob Sarwidi, ada Pak Derajat, lingkungannya banyaklah, ada satu tim yang luar biasa. Dihasilkan satu dokumen rencana induk hampir 5 buku. Termasuk ada kalau master plan fisiknya, ada master plan fisiknya. Itu yang dijadikan dasar ya. Kemudian minta bantuan cari-cari kemana. Alhamdulillah Badan Wakaf memberanikan diri dapat bantuan dari IDB, Islamic Development Bank, mulai itu dengan proses yang sangat panjang. Saya ikuti ke Kementerian Keuangan, saya ikuti kemana-mana lah ya, sebagai orang muda yang ditugasi administrasinya ya. Dan tim IDB datang ke Jogja ya, meninjau lokasi ya. Jembatan sudah mulai dibangun ya. Dapatlah bantuan untuk membangun fakultas teknik sipil pada waktu namanya ya. Yang di depan situ ya, yang saya masih ingat gedung fakultas teknik sipil itu banyak kaca-kacanya, jadi apa konstruksi kaca atau apa ya itu kacanya, nggak tahu lah pokoknya. Tapi secara ekonomi berat sekali, bantuan IDB itu dibangun secara internal. Ada gedung pusat, ada fakultas ini. Sebelum teknik sipil itu dibangun gedungnya, saya sampai dengan teman-teman itu, ya Pak Masud, Pak Slamet itu mengundang tukang itu nebangi pohon satu-satu. Tebangi satu-satu, ya. Ada makam dicari tukarnya, ya. Karena di sebelah itu ada makam dulu, ya, makam punya rumah sakit. Itu yang makam wali jiwa itu ya? Yang makam wali jiwa itu, ya, itu dipindah ke situ. Di sebelah utara masjid lah ya, sekarang. Dan kemudian dapat makam di sebelah, di sana di selatan, yang menjadi makamnya UI. Oh, itu makam UI itu juga ada makam lama berarti makam ya? Lama itu. Ya, terus dikembangkan jadi makam ya, ya. Dikembangkan dan dinamika tidak ada kita pada waktu itu pikiran-pikiran apa istilahnya ya, pikiran-pikiran orientasi uang itu belum muncul. Ya, kita mengabdi untuk UI. Ya. Dan saya di UI juga ya status tidak tetap, tapi ya kayak pegawai tetap juga di negeri gitu ya. Jadi alhamdulillah. Nah, bangkitlah dari situ kemudian pembangunan kampus terpadu. Ya, saya mencatat satu, Rektor Pak Edi Suwandi Hamid committed sekali ya. Kemudian Pak Lutfi Hasan, ya.
Yang lebih senior lagi Pak Insinyur Harsoyo, ya, arsitek juga ya. Ya, jadi Itu dengan kampus terpadunya luas sekali. Ya, ya karena pada waktu itu rektor itu pilihannya ada dua. Kalau tidak ekonomi, hukum. Tapi kemudian muncul tiga, satu pendatang baru. Ekonomi terbuka kesempatan, hukum terbuka kesempatan, tapi muncul dari fakultas teknik. Kalau tidak salah yang pertama itu Pak Lutfi Hasan ya. Ya, Pak Lutfi Hasan. Pak Lutfi Hasan dari fakultas teknik sekali ya. Dan itulah yang menyebabkan maju. Sehingga saya punya teori atau pengalaman itu adalah kalau yayasan ingin berkembang jangan dengan bapak-bapak yang sudah sepuh. Pikirannya ya masa lalu dan harus dikombinasi dengan yang muda-muda. Ya, dan mudah-mudahan pada waktu itu ya Pak Lutfi Hasan, Pak Suwarsono, siapa lagi ya, Pak Sunarji Darumi, yang kemudian Yayasan Badan Wakaf itu berkembang. Dulu ada gagasan SPBU, ternyata sekarang ada bank kecil-kecilan, ada rumah sakit ya. Dulu tidak terpikirkan karena mahal, ternyata sekarang ada. Dan Yayasan Badan Wakaf saya kira unit usahanya bagus sekali, banyak sekali ya. Ya, antara lain karena motornya itu yang mudah-mudah tadi itu. Ya. Bukan berarti yang sebut-sebut tidak penting, ya. Ya penting juga tapi kombinasi. Ya. Kalau 10 itu mungkin 6 yang mudah-mudah, 4 yang sepuh-sepuh lah kira-kira begitu. Dan sampai sekarang unit usahanya berkembang, alhamdulillah. Kemudian universitas berkembang. Cuma sayang adalah satu masalah yang saya pada waktu itu tidak berani mengatakan, tapi saya hanya mengatakan sayang sekali. Badan Wakaf UI dikasih hibah tanah namanya Pulau Bulan dari Riau, dari Singapura tinggal nyebrang aja itu hampir 50.000 hektar tanaman karet pada waktu itu sudah tua dihibahkan ke Badan Wakaf UI. Pengusahanya dari Singapura Islam. Bertahun-tahun tanah itu idle, tidak dimanfaatkan secara ekonomi. Saya memahami juga sulit dan sebagainya. Akhirnya pulau itu dijual. Yang dijual itu bukan pulaunya. Yang dijual itu pasirnya. Pasirnya. Jadi kalau Singapura sekarang bertambah luas, batas-batas lautnya, reklamasi itu pasirnya dari Pulau Bulan itu. Untuk nimbun apa namanya ya, apa sih namanya? Reklamasi. Ya, reklamasi pantai itu dari situ. Saya tanya masih ada sekarang ada pulau bulannya? Oh, pulau bulannya sudah nggak ada Pak, sudah tenggelam. Pasirnya untuk Singapura. Jadi karena pada waktu itu tidak ada semangat untuk bisnis. Ya. Saya memahami ya pohon karetnya sudah tua, ya manajemennya mahal, ya harga sahamnya juga anjlok, ya dan paling sangat berat itu harus bayar pajak. Wah pajaknya besar sekali. Hanya begitu. Kebangkitan yang muda-muda, ya saya mudah-mudahan berlanjut ya. Rumah sakitnya JIH yang di Jogja, yang di Bantul, ya, yang di Purwokerto ya. Ada, Solo juga ada. Solo juga ada tuh. Purwokerto. Mudah-mudahan berkembang. Amin. Ya bisnis rumah sakit iya harus profitnya, tapi jangan lupa ada social responsibility-nya. Ya. Misalnya untuk yang dosen-dosen tetap itu, ya kalau ke JH ya tidak 100% bayarnya. Ya, sudah ada potongan. Ada potongan. Mungkin dipotong 20% dan sebagainya. Saya pelanggan setia JH ya, dan rekam medis saya sudah setumpuk ini ya, karena sering masuknya itu. Nah, saya sekarang tidak lagi ke JH, mohon maaf ya. Sudah pensiun dan mampu biayanya. Jadi pensiun ya, pensiun pegawai negeri. Ya alhamdulillah bisa disyukuri juga untuk 2-3 kali kunjungan dokter masih cukup. Ya apapun kan harus disyukuri. Ya. Dan rasa syukur saya, ya meskipun saya sudah agak kecewa juga dulu ya dengan Dwi itu. Kecewa pertama saya mau ke Amerika tidak boleh, ya karena Dwi ada kasus. Yang kedua juga begitu. Ya. Tapi saya telaten untuk setelah S2. S2 saya lulus 84, ya. 86 saya sudah ikut S3, ya.
sambil kerja dulu saya ikut S3 ya, sedikit-sedikit alhamdulillah. Ya, ya, dan saya itu pegawai administrasi bukan dosen ya. Nah, tapi saya pada waktu itu juga diminta mengajar di Fakultas Hukum ya, karena dosennya Prof. Ahmad Syafi'i Ma'arif ya harus ngambil PhD di UCLA ya, California di Los Angeles ya. Saya ngajar Fakultas Hukum 1 tahun kalau tidak salah, mata kuliah metodologi penelitian ya. Dan saya di asistennya Pak Imam Suhadi untuk mata kuliah Pancasila atau apa ya. Ya. Jadi kayak begini juga saya pernah ngajar di Fakultas Hukum, disambil dengan Fakultas Tarbiyah. Ya. Fakultas Tarbiyah mungkin 2-3 tahun. Tapi karena pegawai awalnya, ya pegawai itu jangan jadi dosen. Saya bilang nggak masalah lah. Saya selalu mengatakan, saya keluar UI itu juga nggak masalah. Gitu, ya. Karena kayak yang mengatur rezeki itu bukan UI. Tapi yang ngatur rezeki itu ada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuh, jadi sekali lagi, tonggak kebangkitan UI secara fisik dan akademik ya, adalah kampus terpadu yang sekarang ini terpadu. Dan apresiasi saya untuk ya Pak Edi Suwandi Hamid, Profesor ya, Pak Lutfi Hasan, ya, kemudian Pak Harsoyo, ya, kemudian yang Fakultas Hukum itu Pak Nandang kalau salah ya, Pak Nandang, ya, saat ini Pak Fatul Wahid. Ya. Saya sempat nulis buku ya, tentang perjalanan karir saya, dan di dalam buku itu ada cerita tentang bagaimana peran saya pada waktu masih di UI. Ya. Subjektif karena yang menulis saya sebagai pelakunya. Ya. Kalau yang menulis itu pelaku, tentu subjektivitasnya tinggi. Ya. Silakan kalau dibaca ada yang salah ya dibutuhkan. Ya. Tapi itulah pengabdian saya di UI. Ya. Dan 95 ya saya minta berhenti. Ya. Minta berhenti dari UI. Ya. Saya tidak tahu berhenti apa diberhentikan ya, saya juga tidak tahu itu. Ya. Pokoknya saya berhenti 95 itu saya berhenti. Ya. Tapi alhamdulillah 1994 ketika saya masih di Badan Wakaf, Ketua Badan Wakafnya Pak Ahmad Lotib, ya, mantan direktur di Kementerian Agama, satu hari tanya saya, Pak Yon mau naik haji tidak? Oh ya jelas Pak saya mau naik haji. Ini saya kasih surat, silakan Anda datang ke Jakarta. Ya, kurang dari sebulan sebelum masa pemberangkatan haji. Saya datang ke Kemenag, ya, Pak betul Bapak bisa berangkat tahun ini mendadak. Karena pada waktu itu belum ada namanya antri tahunan. Ya, siapa punya duit ya berangkat lah gitu ya. Jadi saya tuh, alhamdulillah skema pembiayaannya itu, Pak Bapak ditanggung pesawatnya bolak-balik untuk 2 orang, ya, lain-lainnya bayar sendiri. 2 orang tiket pesawat itu dihitung uang itu sama dengan 5 juta sekian, ya, persis 1 kali jamaah haji. Pada waktu itu hanya 5 juta sekian. Ya, dana haji. Ya, ingat saya. Ya, saya bayar itu saya berdua, ya, saya bayar 5 juta dan sebagainya, ya. Karena saya itu di UI itu relatif tidak ada masalah yang lebih. Alhamdulillah saya dapat tiket juga dari UI, ya, dibantu tiket Jogja Jakarta PP. Ya. Tapi juga ada yang memasalahkan. Terserah saja lah. Saya bilang saya juga tidak minta karena kebaikan teman-teman itu dapat tiket itu dan teman-teman yang lain juga. Ya. Jadi alhamdulillah saya tidak tahu haji saya itu haji Abidin ya atas biaya negara atau haji apa nggak tahu lah ya. Tapi saya 2 orang bersama istri itu, 1 dibiayai dan 2 itu. Intinya Bapak dan Ibu, anak-anak yang muda, pentingnya punya jaringan, networking, punya kemitraan. Ini Prof. Sarwidi ini kalau tidak punya jaringan nggak mungkin dia masuk Jakarta. Iya betul. Dan masuk Jakarta itu bukan hanya karena jaringannya, karena intelektualitasnya. Tidak bisa ya. Jaringan yang sekarang disebut orang dalam itu ya, jaringan itu juga tidak bisa kalau tanpa kemampuan kita ya, di bidang keilmuannya. Ya. Prof. Sarwidi contohnya. Ya. Ya, terakhir saya juga di Jakarta ya, penasihat menteri di Kementerian Desa, itu ada ordalnya juga ada kemampuannya. Karena saya ada 3 penasihat itu
saya penasihat dari komponen akademik. Alhamdulillah. Intinya pesan saya tidak bermaksud menggurui betulnya. Jadi membangun jaringan itu penting, membangun networking itu penting. Ya. Dalam bahasa psikologi, dalam bahasa sosiologi dan psikologi, kita para dosen itu harus membangun juga yang namanya eh, kecerdasan sosial, ya. Kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, ya. Dan kemudian tadi, ya, dalam bahasa sosiologi namanya modal sosial, ya, hubungan baik, ya, empati, kemudian saling menghargai, ya, dan lain-lain, ya. Bukan saling menjelekan, ya. Bukan yang merasa pintar sendiri, ya. Profesor Widi saya kenal mulai tahun 80-an, masih mahasiswa, mereka dosen-dosen yang udah pada waktu yang fakultas teknik itu empatinya luar biasa, leadershipnya juga luar biasa. Tidak anulah, tidak sombong, ya, tidak, biasa-biasa aja gitu. Ya, ya ada di tempat-tempat lain juga yang begitu. Ya, ya. Sehingga kemudian UI itu yang paling penting dosen-dosennya itu ya kecerdasan struktural Ya, dan sebagainya gitu. ini jadi segmen ketiga. Ini ada Pak Wiryono Raharjo. Sekarang saya dimintai ada itu. Ini hampir section ketiga hampir selesai. Nanti kita akan selesai. Ya, ya, oke. Jadi ini Pak Wiryono Raharjo datang dan kebetulan season ketiga tadi ya ini sudah cukup. Dan kita akan nanti lanjutkan kalau ada waktu sesi keempat. Nanti lihat keliling-keliling. Ya, keliling. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Barakallah semuanya. Amin ya rabbal alamin.